Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini 1 Muharram, Syahrullah al-Muharram 1443 Hijriah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan ketetapan al-iman, yang mana senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal akan ketetapan al-iman, dan kita mohon diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita malam ini insyaallah masih kitab Taqribul Faraid yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Bahasan kita masih lanjutan tentang al-hajb. Bab al-hajb ini amatlah penting untuk dikenali, diketahui, agar kita tidak salah memberikan hak ahli waris ataupun menghalangi ahli waris yang berhak. Telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya definisi al-hajb. Jadi al-hajb itu istilah ya dalam faraid, penghalang atau yang terhalang. Ada nanti istilah hajib wa mahjub. Al-hajib itu yang menghalangi, dan mahjub yang terhalang. Telah kita jelaskan hal ini, definisinya, kemudian macam-macamnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan kaidah-kaidah dengan contoh-contohnya kaitan dengan hajb hirman. Untuk diketahui, al-hajb ada dua macam secara pokoknya, dengan sifat dan dengan seseorang. Telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Dengan sifat ada 3 sifat. Dengan seseorang ada 2 macam. Ada hajb hirman dan ada hajb yang kedua, hajb nukson. Hajb hirman artinya seorang terhalang secara keseluruhan oleh ahli waris yang lain. Adapun kaidah-kaidahnya dijelaskan oleh muallif di sini. Kaidah-kaidah hajb hirman. Kaidah-kaidah hajb hirman ya. Yang pertama kaidahnya, nanti kita akan jelaskan dengan contoh. Man adla biwasitatin hajabat hutil kal wasita illal ikhwali Jadi telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu di akhir pertemuan, bahwasanya siapa saja ahli waris yang terhubung oleh pewaris dengan perantara, maka dia akan terhalang oleh adanya perantara itu. Cucu, ketika dia cucu laki-laki atau cucu perempuan, dia terhubung oleh anak si mayit, adanya anak
maka menghalangi cucu-cucu akan mendapat hak warisnya. Jadi yang dimaksud cucu dalam ya, cucu dalam. Jadi ada cucu dari anak laki-laki, ada anak laki-laki si mayit. Karena cucu laki-laki ini terhubung oleh perantara anak kepada pewaris. Demikian pula kakek, ketika dia kakek si mayit, ketika si mayit masih memiliki ayah, maka kakek akan terhalang oleh adanya ayah. Contoh yang lain, keponakan. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung misalkan. Keponakan laki-laki dengan adanya saudara laki-laki, maka dia akan terhalang karena adanya perantara itu tadi. Jadi gambarannya begini. Kaidah-kaidah hajab hirman. Gambarannya begini, seorang meninggal, mayit, ada anak laki-laki, di sini ada cucu, ada ayah, di sini ada kakek misalkan, ayahnya ayah. Cucu-cucu ini terhubung dengan pewaris. Ini mayit ini pewaris ya. Terus sebelah sini aja. Jadi istilahnya ini adalah istilahnya pewaris. Ini ahli waris juga. Namun cucu-cucu ini cucu terhubung dengan pewaris melalui anak laki-laki. Ketika adanya anak laki-laki ini menghalangi cucu-cucu ini. Makanya seringkali kita contohkan, kita sampaikan, kita mesti tahu tahun wafatnya, ini tahun 2000. Ini masih hidup, saat wafatnya ini masih hidup. Jadi man adla biwasitatin hajabat hutil kalwasitah. Siapa yang tersambung dengan pewaris melalui perantara, maka dia akan dihalangi oleh perantara tadi. Ini terhalang, ini mahjub. Ini yang menghalangi. Ayah dengan kakek. Nah, ini kakek perantaranya ayah. Jadi kakek terhubung dengan pewaris karena ada perantara ayah. Sehingga kakek ketika ada ayah si mayit, maka dia tidak mendapatkan mahjub. Kecuali dikatakan oleh mu'allif illal ikhwali kecuali saudara seibu. Baik. Kecuali saudara seibu. Gambarannya begini. Kita jelaskan saudara seibu.
Mayit punya ibu. Ibu ini punya anak dari suami yang kedua. Ini anggaplah anak laki-laki atau laki perempuan. Jadi seorang ibu sudah punya anak, menikah lagi dengan suami kedua, punya anak lagi. Anak-anak dari suami yang kedua terhadap pewaris saudara seibu. Anak-anak ibu dari suami yang kedua ini saudara si mayit seibu. Sekali lagi, anak-anak ibu ini dari suami yang kedua saudara seibu terhadap si mayit. Saudara-saudara seibu ini tetap mendapatkan hak meskipun ada ibu. Saudara-saudara seibu ini tidak terhalang. Ini kan, ini terhubung oleh si mayit melalui siapa? Melalui ibu. Saudara seibu ini terhubung dengan si mayit melalui ibu. Tapi ini di luar kaidah. Artinya saudara-saudara seibu ini tidak terhalang oleh ibu. Jadi nanti haknya berapa? Haknya di sini kalau 1/6, tapi kalau 2, 1/3. Kalau 2, 1/3. Kalau 1/6. Ibu tetap mendapatkan hak. Intinya di sini, saudara seibu meskipun terhubung dengan ibu, tetap mendapatkan hak. Di sini tidak ada penghalangnya gitu ya. Nah, ini kaidah yang pertama. Man adla biwasitatin hajabat hutil kal wasitah illal ikhwali Man adla biwasitatin hajabat hutil kal wasitah illal ikhwali Ahli waris yang terhubung dengan perantara akan terhalang dengan adanya perantara itu kecuali saudara seibu. Yang kedua, kaidah yang disebutkan oleh muallif, dan kaidah ini amat penting untuk difahami, khususnya penuntut ilmu. Dan al-muslim secara umum untuk dikenali, difahami. Dan sebetulnya mudah kalau kita gambarkan dengan contoh-contoh. Sebagaimana tadi telah kita gambarkan. Kaidah yang kedua, kullu wahidin minal usuli yahjibu ma fawqahu dhukuruhum wa inasuhum inasahum. Bahwasanya al-usul ini ahli waris ke atas, artinya ayahnya si mayit, kakeknya si mayit, ibunya si mayit, neneknya si mayit, ini digolongkan al-usul. Dikatakan al-usul.
bahwasanya yang laki-laki akan menghalangi laki-laki di atasnya, yang perempuan akan menghalangi perempuan yang di atasnya. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya sebetulnya. Cuma ditakkid kembali, dikuatkan kembali oleh muallif. Jadi ibu akan menghalangi nenek. Ayah akan menghalangi kakek. Kalau ada kakek pertama dan ada kakek di atasnya lagi, maka kakek yang di atasnya terhalang oleh kakek yang lebih dekat kepada si mayit. Misalkan si mayit, ini semua mungkin terjadi ya, masih memiliki ayah, ayah, kemudian ada kakek, ke atas lah intinya. Nah ini dikatakan usul. Ke atas ini istilahnya usul mayit. Kita wajib tahu tahun wafatnya. Mayit ini wafat tahun berapa, ayah meninggal tahun berapa, kakek meninggal tahun berapa. Misalkan 198, ini 95, ini tahun 2000, ini 1997. Nah ini kita wajib tahu tahunnya, itu penting sekali. Dengan tahunnya itu kita bisa tahu siapa yang meninggal duluan dan yang kemudian. Oh ini 97 sebelumnya si mayit. Oh ini 98 yang kedua, ini mayit yang pertama, mayit yang kedua. Oh 95, maaf, ini yang pertama 95 ya, maaf. Yang pertama 95, yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi yang pertama ayah si mayit. Jadi saat anggaplah ini sudah selesai dibahas, sudah jatuh semua ke sini. Kemudian ini meninggal. Ini yang kedua. Ini jatuh ke anaknya. Ini kan anak. Ketika si mayit ini meninggal, otomatis ini sudah tidak ada. Ayah sudah tidak ada, maka jatuh ke ayahnya ayah, kakek. Jadi kapan kakek akan mendapatkan? Ketika tidak ada ayah. Selama ada ayah, ini akan terhalang, ke atasnya akan terhalang. Demikian pula, kalau ini ibu, ini nenek. Adanya ibu akan menghalangi nenek yang di atasnya. Jadi semakin dekat hubungan kekerabatan dengan si mayit, yang jauh akan terhalang. Ini kaidah yang kedua. Kullu wahidin minal usuli yahjibu ma fawqahu. Dzukuruhum dzukurahum wa inasuhum inasahum. Baik, yang ketiga, kaidah yang ketiga, kaitan dengan furu'. Kalau tadi usul itu mayit yang ke atas, artinya pewaris ke atasnya itu dikatakan, diistilahkan usul. Kaidah yang ketiga kaitan dengan furu', cabang. Annal inasa minal furu' ila yahjibna minal hawashi illal ikhwata li faqat. Baik, kita contohkan saja langsung. Jadi ini kaidah yang ketiga ya. Saya jelaskan tentang istilah usul sama furu'. Jadi kalau ke atas begini, ada ayah,
ada kakek. Kalau ke bawah ada anak laki atau anak perempuan ya. Kemudian di sini ada anak laki perempuan. Ini dinamakan furu cabangnya. Jadi kalau ke bawah istilahnya furu cabang, kalau ke atas istilahnya usul. Asal dari pewaris gitu ya. Kalau ke bawah furu. Furu ini dikatakan oleh muallif annal inasa minal furu'i la yahjibna man minal hawashi illal ikhwata li'um. Hawashi itu bagaimana? Hawashi itu selain ini sama ini. Hawashi itu, nah ini kita gambarkan gini aja. Hawashi itu misalkan ini punya saudara. Ini saudara laki, saudara perempuan. Ini saudara laki, saudara perempuan. Terus di sini nanti punya anak laki, ya anak laki. Ini punya anak laki. Nah ini contoh hawashi. Di antaranya hawashi ini saudara kandung laki, saudara kandung perempuan, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Demikian pula nanti kalau yang sebapak, saudara laki-laki, saudara perempuan sebapak, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, ini hawashi. Demikian pula kalau misalkan ada paman, pamannya si mayit, ini termasuk hawashi. Sepupu-sepupu, ini juga termasuk hawashi. Mereka ini tidak akan terhalang oleh anak perempuan. Misalkan si mayit punya anak perempuan. Si mayit punya anak perempuan. Baik itu anak perempuan 1 atau 2 atau lebih. Anak-anak perempuan, furu cabang dari anak-anak perempuan ini tidak akan menghalangi saudara-saudara laki atau perempuan atau sepupu atau keponakan kecuali saudara yang seibu. Jadi jika misalkan seorang meninggal, katakanlah meninggalkan 3 anak perempuan. Seorang meninggalkan 3 anak perempuan. Punya 1 saudara laki-laki kandung, 1 saudara laki-laki sebapak, 1 saudara laki-laki seibu misalkan. Saudaranya ada semua, laki kandung, sebapak, seibu. Anak-anak perempuan ini cuma 2/3, tidak lebih. Saudara laki-laki seibu mahjub, terhalang, terdinding. Yang seibu terdinding oleh siapa? Oleh anak. Jadi ini terdinding oleh anak. Sisa ini asobah atau sisanya. Ini terhalang oleh saudara laki-laki kandung. Yang sebapak terhalang oleh yang sekandung. Di sini bahwasanya anak perempuan tidak menghalangi saudara-saudara yang selaki yang kandung atau yang sebapak. Kita contohkan yang lain mungkin. Seorang meninggalkan 2 anak perempuan. 1 saudara perempuan kandung, 1 saudara perempuan seibu, 1 saudara laki-laki
kandung sebapak misalkan. Dua anak 2/3. Tidak lebih dari itu. Kita lihat satu saudara perempuan kandung. Oh, bagiannya setengah. Salah. Mengapa? Karena di sini dengan anak-anak perempuan. Nanti dia di sini istilahnya asobah ma'al ghair. Yang seibu mahjub dan yang sebapak laki-laki ini mahjub terhalang oleh anak. Saudara laki-laki yang sebapak terhalang oleh saudara perempuan kandung yang asoba. Kesimpulannya yang ingin saya sampaikan, saudara yang seibu akan terhalang dengan adanya anak. Adapun anak tidak akan menghalangi yang lainnya. Seorang meninggal, anggaplah dia punya sepupu. Si mayit punya sepupu laki-laki, 2 sepupu laki-laki dari paman kandung. Maka ini 2/3, yang di sini asobah. Coba saya gambarkan ya, bagaimana jadi kadang yang lebih cepat untuk kita fahami itu wallahu alam melalui tabel atau bagan-bagan. Gambarannya ini bagaimana mayat memiliki anak, anggaplah 3 anak perempuan. Anggaplah 3 anak perempuan tadi itu ya, betul. Perempuan. Ke atas dia masih memiliki sepupu. Bagaimana sepupu? Yang pasti ini ada ayah ya. Ayah ini punya saudara laki. Ini paman. Ketika ini punya anak laki-laki, ini namanya sepupu. Yang pasti kita mesti tahu mayit yang terakhir itu ini. Anggaplah ini meninggal tahun 2000. Oh, ini meninggal sebelumnya sudah tidak ada. Ini 90, ini 98. Jadi mayit dengan ini sepupu. Karena tadi ketemu pada ayah, ini laki-laki, ini satu saudara. Ini paman, kesini ini sepupu. Sepupu atau misanan ya, sebagian mengatakan misanan. Maka 3 anak perempuan ini 2/3. Sepupu ini akan mendapatkan sisanya asoba 1/3. Oh, anggaplah harta 300 juta, ini 200 juta. Ini 100 juta. Jadi anak-anak perempuan ini tidak menghalangi hawashi. Kecuali saudara yang seibu tadi.
anak-anak perempuan tidak akan menghalangi hawasyi kecuali saudara yang seibu. Ini tadi gambarannya 3 anak perempuan dengan sepupu. 2 ya, anggaplah 2 sepupu laki-laki. Oh, di sini ada 2 katakanlah. Maka 1/3 dibagi 2. Nah, ini gambarannya hawasyi, yaitu sepupu. Baik, kaidah selanjutnya. Idza ijtama'a asabatani fa aksar quddimal aqdam jihah. Fa in istawaya fil jihati quddimal aqrabu darajatan. Ini jika terkumpul ada 2 asabah. Ada 2 asabah. Katakanlah ada ayah, ada anak. Ada anak laki-laki, ada ayah. Keduanya dikategorikan asabah, digolongkan asabah. Namun yang diutamakan menjadi asabah adalah anak laki-laki. Baik. Makanya telah kita jelaskan di bab asabah itu ada tingkatan prioritas urutannya. Urutan yang pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang kedua urutannya ayah. Ayahnya ayah, kakek. Yang ketiga saudara laki-laki, baik yang sekandung atau yang sebapak. Anak-anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, atau anak-anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak. Dan yang keempat adalah paman, baik yang sekandung atau yang sebapak, anak-anak laki-laki paman kandung, anak-anak laki-laki paman yang sebapak. Jadi ada 4 tingkatan. Al-bunuwah, kemudian al-ubuwah, kemudian al-ukhuwah, kemudian al-umumah. Jika ada saudara dengan anak laki-laki, keduanya asabah, maka yang didahulukan adalah anak laki-laki. Jika ada ayah dengan saudara, maka yang menjadi asabah adalah ayah. Jika ada saudara laki-laki dengan paman, maka yang menjadi asabah adalah saudara laki-laki. Jika ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki dengan paman, maka keponakan laki-laki dari saudara laki-laki lebih diutamakan daripada paman. Nah, ini maksudnya jihah. Jihah itu jalurnya. Makanya jalur yang utama, jalur anak, jalur ayah, jalur saudara, dan jalur paman. Jalur anak nomor 1. Selanjutnya jalur ayah, selanjutnya jalur saudara, dan yang keempat jalur paman. Jika dalam jalur itu sama, jalurnya satu jalur ini anak dan cucu, jalurnya anak, maka yang lebih dekat yang diutamakan anak dengan cucu, yang pasti anak. Ayah dengan kakek satu jalur, yang diutamakan adalah ayah. Saudara yang sekandung dengan yang sebapak, yang lebih kuat adalah yang sekandung, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kaitan kaidah yang keempat, kaitan dengan bab asabah yang telah kita jelaskan. Kemudian
kaidah yang selanjutnya, idza kanatil ukhtu asabatan ma'al ghair fa innaha tahjibu ma yahjibul akhuha. Tadi telah kita contohkan. Nah, ini masih ada. Jika saudara kandung jadi dikatakan oleh muallif jika saudara perempuan kandung, nah ini saudara perempuan kandung asobah ma'al ghair. Jika saudara perempuan kandung asobah ma'al ghair, dia berfungsi atau sebagaimana saudara laki-laki kandung. Maksudnya bagaimana? Jika dia posisinya asobah ma'al ghair, dia sebagaimana saudara laki-laki kandung, artinya akan menghalangi. Nah, ini kan mahjub. Ini terhalang. Mahjub, saudara laki-laki sebapak, mahjub oleh siapa? Oleh saudara perempuan kandung, menjadi asobah. Jadi statusnya di sini, kalau di sini ada paman bagaimana? Terhalang, mahjub oleh saudara perempuan kandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Jadi ini beberapa contoh kaitan dengan al-hajab, kaitan dengan hajab hirman. Yang terakhir dikatakan oleh muallif, setiap asobah dengan nasab akan menghalangi asobah dengan wala. Asobah dengan nasab itu gambarannya begini. Anak laki-laki, saudara laki-laki, itu asobah dengan nasab. Kalau asobah dengan wala, itu karena membebaskan budak. Sebagai contoh, ketika seorang budak dibebaskan, misalkan kita ambil contoh Bilal yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jika ketika Bilal meninggal tidak memiliki anak yang mana sudah dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka warisannya bisa jatuh kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi bila mana Bilal memiliki anak laki-laki, maka asobahnya jatuh kepada anak. Jadi selama budak yang dibebaskan itu memiliki anak atau saudara laki-laki atau asobah lah, memiliki asobah. Asobah itu baik itu saudara laki-laki atau anak laki-laki, ayah, kakek, cucu laki-laki dan anak laki-laki, ini semuanya asobah. Maka majikan yang membebaskannya tidak mendapatkan asobah selama ada asobah dengan disebabkan nasab. Nah, ini beberapa kaidah yang dijelaskan oleh muallif. Kemudian selanjutnya insyaallah kita akan kembangkan dengan contoh-contoh insyaallah. Contoh-contoh terkait dengan hajab ini, dan dalam faraid kita mesti banyak melakukan pengembangan dengan latihan-latihan, karena jika tidak akan bisa memahami dengan benar
akan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh muallif atau oleh penulis dalam masalah al-faraid. Jadi ini beberapa kaidah yang dijelaskan oleh muallif dan ditutup di sini oleh muallif tentang macam ahli waris terhadap hajab hirman ini. Ada golongan yang menghajab dan tidak mungkin dihajab. Maksudnya ada ahli waris itu menghalangi yang lainnya dan dia tidak mungkin dihalangi oleh yang lain. Di sini dijelaskan oleh mu'alif ada 4 golongan. Ahli waris dilihat dari sisi apakah dia terhalang atau dihalangi. Ada 4 bagian, ada 4 macam. Golongan pertama ahli waris yang menghalangi yang lain dan tidak mungkin dihalangi. Ayah dan ibu, anak laki-laki, anak perempuan, itu akan menghalangi yang lainnya dan tidak mungkin dihalangi oleh yang lain. Ayah bisa menghalangi semuanya, bisa menghalangi saudara-saudara, keponakan, paman, dan dia tidak mungkin dihalangi oleh siapapun. Ibu juga demikian, bisa menghalangi nenek, bisa menghalangi yang lainnya juga. Namun nenek yang lebih jauh, nenek yang selanjutnya ya, namun dia tidak mungkin dihalangi. Anak laki-laki juga demikian, menghalangi yang lain dan tidak mungkin dihalangi. Macam yang kedua, ahli waris yang dihalangi dan dia tidak menghalangi yang lain. Jadi dia senantiasa dihalangi. Dengan adanya ahli waris yang lain akan dihalangi. Tapi dia tidak menghalangi yang lain. Tidak mungkin menghajab yang lain. Yaitu saudara yang seibu. Ini nanti insya Allah kita kembangkan dengan contoh-contoh. Ini saya sampaikan aja globalnya. Macam yang ketiga, ahli waris yang tidak mungkin dihalangi dan tidak menghalangi. Dia tidak mungkin dihalangi dan tidak akan menghalangi yang lain. Suami dan istri. Jadi suami itu tidak mungkin dihalangi oleh ahli waris yang lain. Istri pun demikian, tidak mungkin dihalangi oleh ahli waris yang lain. Ya mungkin bagiannya kurang gitu aja lah. Dari 1/4 menjadi 1/8. Tapi tidak akan dihalangi secara keseluruhan. Dan dia tidak akan menghalangi yang lainnya. Suami tidak mungkin menghalangi anak, istri tidak akan menghalangi cucu, dan yang lainnya tidak akan menghalangi. Dan yang keempat, macam yang keempat, yaitu ahli waris yang lainnya yang akan menghalangi dan dihalangi. Artinya bisa dua sisi, bisa menghalangi ahli waris yang lain, bisa dihalangi oleh yang lainnya. Selain yang telah disebutkan, selain ayah dan ibu, selain anak laki, anak perempuan, selain saudara seibu, selain suami dan istri. Misalkan saudara laki-laki kandung, bisa menghalangi yang lain, bisa dihalangi oleh yang lain. Paman misalkan, bisa menghalangi yang lain, bisa dihalangi oleh yang lain. Saudara perempuan kandung, bisa menghalangi yang lain, bisa dihalangi oleh yang lain. Nah ini kaidah yang terakhir atau ditutup dengan ini oleh muallif. Dan nantinya insya Allah kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan lah, contoh-contoh insya Allah. Sekali lagi bahasan faraid ini mesti dikembangkan dengan latihan-latihan, contoh-contoh, kasus-kasus, baik itu yang ada di sekitar kita ataupun kasus-kasus yang mungkin hasil dari buah pikiran kita. Nah ini yang bisa kita sampaikan untuk
kesempatan malam ini. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'la wa alam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.